Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Saya doakan sehat selalu ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Penasaran? Sebelum saya ulas, teman-teman jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah agar channel ini semakin berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar materi bahasa Indonesia. Dan like dan share ya apabila dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama definisi cerpen, lalu yang kedua akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, dan yang ketiga saya akan membahas tentang cara mempraktikkan nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, silakan disimak sampai akhir ya. Jadi yang pertama, apa sih cerpen itu? Jadi cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa kisah pendek, kurang dari 10.000 kata dan hanya terfokus pada satu konflik saja. Nah, di samping teman-teman ada 4 contoh cerpen yang wajib dibaca ya. Kenapa wajib? Karena 4 cerpen ini sangat bagus isinya dan penuh pesan moral. Yang pertama ada Robohnya Surokami, ini karya Nafis. Lalu ada Dodolibret. Nah, dari judulnya saya udah lucu, menarik ya. Silakan dibaca. Kemudian yang ketiga ada cerpen Saksi Mata karya Seno Gumilang Adidharma. Dan yang terakhir ada cerpen Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku Dengan Bibirmu. Wah, dari judulnya saya udah buat orang penasaran ya. Ini isinya apa kok sepanjang itu dan membuat orang penasaran. Silakan dibaca. Ya. Berikutnya, dalam sebuah cerpen, teman-teman dapat menemukan nilai-nilai kehidupan. Ini pasti ya, dalam setiap cerpen pasti ada pesan moral berupa nilai kehidupan. Nah, pesan moral itu bisa didapat dari amanat. Nah, amanat itu berkaitan dengan masalah budaya, moral, dan sosial. Pasti ada dalam cerpen yang teman-teman baca. Nah, kalau begitu dalam cerpen itu apa saja sih nilai-nilai kehidupan yang ada? Jadi dalam cerpen itu ada beberapa nilai-nilai kehidupan yang bisa teman-teman temukan. Yang pertama ada nilai budaya, yang kedua ada nilai sosial, yang ketiga ada nilai moral, yang keempat ada nilai keagamaan, yang kelima ada nilai feminisme, dan yang terakhir ada nilai kepahlawanan. Nah, setelah ini akan saya jelaskan satu persatu, maka simak terus sampai akhir ya. Yang pertama, nilai budaya. Apa sih nilai budaya itu? Jadi, nilai budaya itu adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat, dan hasil karya cipta manusia. Ini berkaitan dengan kebiasaan teman-teman, berkaitan dengan adat istiadat, atau hasil temuan manusia. Itu. Contohnya ini dalam cerpennya. Kemudian dengan keramahan yang tidak dibuat-buat, dipersilakannya saya untuk masuk. Tanpa ragu-ragu, saya memilih langsung menuju amben di seberang ruangan. Nah, ini kutipan cerpen Seragam karya Aris Kurniawan. Di mana letak nilai budayanya? Nah, kita ulas. Jadi dari kutipan itu terdapat nilai yang berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat saat seseorang datang bertamu, yakni mempersilahkan tamu untuk masuk dengan ramah. Itu kan termasuk adat kan, mempersilahkan orang ketika bertamu dipersilakan masuk dengan sopan, termasuk adat istiadat, sehingga termasuk dalam nilai budaya. Contoh yang kedua, ya, silakan disimak. Malam itu saya berada di sini, memperhatikannya belajar. Teplok yang menjadi penerang ruangan diletakkan di atas meja, hampir mendekat sama sekali dengan wajahnya jika dia menunduk untuk menulis. Di mana letak nilai budayanya? Kita ulas. Jadi nilai budaya dalam kutipan di atas itu terdapat pada penggunaan lampu teplok. Loh, kok bisa lampu teplok, Pak? Ya bisa, karena ini berkaitan dengan karya cipta manusia. Teplok kan buatan manusia, dan itu mengandung nilai tradisi karena mencerminkan setting waktu dari cerpen ini berada atau saat masa lalu atau lampau. Karena kan zaman sekarang jarang orang pakai teplok. Yang pakai teplok kan biasanya orang-orang zaman dahulu atau orang-orang yang berada di pedesaan yang belum tersentuh listrik sama sekali. Itu teplok. Oke ya, kita lanjut. Yang kedua ada nilai sosial. Apa sih Pak nilai sosial itu? Jadi nilai sosial itu adalah
nilai yang berkaitan dengan tata laku dan interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini berkaitan dengan interaksi kita dengan sama manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, api dengan cepat berpindah membakar punggung saya. Berguling, berguling! Terdengar teriakannya sembari melepaskan seragam coklatnya untuk dipakai menyabet punggung saya. Saya menurut dalam kepanikan. Nah, kita ulas. Nah, dari contoh di atas menunjukkan sikap peduli dan tolong-menolong. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling menolong, setia kawan, dan simpati. Jadi sikap tolong-menolong, gotong royong, simpati termasuk dalam nilai sosial ya, kawan-kawan. Oke, paham kan? Next. Berikutnya kita akan membahas nilai moral dalam cerpen. Apa sih nilai moral itu? Yang pertama, moral itu berkaitan dengan akhlak atau etika. Yang kedua, moral itu merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, budi pekerti. Dalam cerpen, nilai moral berkaitan dengan tingkah laku manusia. Jadi moral itu kaitannya akhlak teman-teman, etika teman-teman kepada sesama manusia. Berkaitan dengan tingkah laku teman-teman, baik buruk itu termasuk dalam moral ya. Contohnya Bapak dalam cerpen, ini contohnya ya. Tetapi seperti beberapa kali pernah terjadi setiap ia datang kemari, aku memaafkannya. Ia mengempaskan tubuhnya di kursi, tanpa meletakkan tumpukan kertas di sebelah tangannya itu, segera bola matanya beredar ke segala penjuru ruangan kamarku. Aku menyaksikannya saja dengan sabar. Cerpen judulnya BH karya MH Ainun Najib. Tahu MH Ainun Najib? Cak Nun itu ya, yang punya Jamaah Ma'iyah itu loh. Ya, silakan nanti browsing, dibaca cerpennya. Nah, dari cerpen ini ada nilai toleransi. Jadi nilai toleransi itu termasuk moral ya. Dan juga ada nilai sabar dan pemaaf. Jadi sabar dan pemaaf termasuk moral. Jadi termasuk dalam nilai moral ya cerpen ini. Kan di sini dia tokoh aku itu kan sabar dan pemaaf. Karena perbuatan dari tokoh temannya tadi, temannya tokoh aku, tapi dia tetap memaafkannya. Itu termasuk nilai moral ya. Berikutnya, tentang nilai religius dalam cerpen. Nilai ini berkaitan dengan ajaran keagamaan, yaitu keterkaitan antara manusia dan Tuhan sebagai sumber ketenteraman dan kebahagiaan. Nilai religius dalam cerpen dapat dilihat dari dialog tokoh, perbuatan tokoh, bahkan isi cerita. Bedanya nilai religius dengan nilai moral ya. Kalau religius kan kaitan antara manusia dengan Tuhan. Kalau nilai moral, kaitan antara manusia dengan manusia. Jadi perbedaannya terletak di situ ya. Satunya hablum minallah, satunya hablum minanas. Itu kalau dalam Muslim ya. Itu perbedaan antara nilai religius dan nilai moral. Contoh nilai religius. Nah, ini. Saya mengambil contoh dari kutipan cerpennya Robohnya Surau Kami. Ini cerpen yang sangat fenomenal ya. Silakan teman-teman baca, itu sangat sesuai dengan kondisi kita dalam beragama sekarang itu ya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain. Ya Tuhanku, tak ada pekerjaan selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Lain. Sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhanku yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Dan malaikat dengan sigapnya menjawab dan disalahkan neraka. Bayangkan ya, ini dia Haji Saleh itu kan dia taat beribadah, sembahyang terus tapi masuk neraka. Penasaran kenapa masuk neraka? Silakan teman-teman baca ya setelah ini. Nah, ini contoh kedua. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh logam, minyak dan lainnya itu. Benar, benar Tuhan. Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, sungguh pun mereka banyak yang melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Dan lain sebagainya. Jadi, ini kan dialog antara Tuhan dan manusia ketika di akhirat. Nah, mereka masuk neraka karena membiarkan tetangganya, saudaranya, anak-anaknya itu melarat karena sibuk beribadah. Nah, Tuhan aja udah memberi perintah kan harus seimbang antara akhirat dan dunia. Jangan akhiratnya tok, terus jangan kebalik, jangan dunianya tok, harus seimbang. Nah, ini contohnya ya. Ya betul, silakan nanti teman-teman cek, dibaca cerpennya. Ini sangat bagus ya. Judulnya Robohnya Surau Kami. Oke, next. Yang kelima kita membahas nilai feminisme dalam cerpen. Nah, apa sih Pak feminisme itu? Baru dengar.
Nah, ini ya, feminisme itu berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender. Tahu gender? Gender itu jenis kelamin ya, artinya gender itu. Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Jadi gerakan ini muncul karena ada anggapan bahwa perempuan itu di bawah laki-laki. Ya, jadi perempuan itu pengen setara ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Sehingga timbul nilai feminisme ini. Nah, dalam cerpen, contohnya ini. Ini saya mengambil cerpen karya Hamzah Terangkuti ya, judulnya yang tadi saya ulas di awal. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Nah, silakan dibaca. Wanita muda itu berdiri di tepi geladak dengan latar ombak dan burung camar. Sebelum melompat, dia menoleh ke arahku. Seperti ada sesuatu yang terbersit di benaknya yang hendak dia sampaikan kepadaku. Sebelum dia melompat mengakhiri ombak. Ternyata tidak segampang itu membuang segalanya, katanya. Ada sesuatu yang tak bisa dibuang begitu saja. Dipandangnya lengkung langit agak lama, lalu bergumam. Bekas bibirnya. Bekas bibirnya tak bisa kubuang begitu saja. Dia berpaling ke arahku. Lama, dan agak lama mata itu memandang dalam tatapan yang mengambang. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Katanya dalam nada ragu. Wah, ini dalam sekali ya. Jangan berpikiran kotor ya. Ini kan kita membahas sastra, membahas keindahan kata-kata ya. Jadi dalam cerpen ini yang mana nilai feminisnya? Nah, dalam contoh di atas justru cerpen ini kontra terhadap perjuangan kelompok feminis karena karakter perempuan dalam cerpen di atas tidak berdaya karena telah dikhianati oleh kekasihnya sehingga ia bunuh diri. Jadi kan ini pusatnya kan si perempuan ini. Si perempuan ini bercerita sehingga bisa disebut sebagai nilai feminis dalam kutipan cerpen ini karena menjadikan tokoh wanita sebagai karakter utama yang tidak berdaya terhadap kondisinya yang habis diputus pacarnya itu. Oke, berikutnya nilai kepahlawanan. Nah, ini nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam meraih sesuatu. Nah, dalam nilai ini meliputi nasionalisme, patriotisme, dan kebersamaan. Contohnya, contoh nilai kepahlawanan ya. Aku merawatnya seperti aku merawat keyakinanku pada kemerdekaan, kata dia. Aku menelan ludah. Nah, ini karyanya Tarigan ya. Jadi dalam kutipan ini terdapat nilai nasionalisme karena menggambarkan sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan juga memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Itu contoh nilai kepahlawanan ya. Lalu berikutnya, gimana sih Pak cara mempraktekkan nilai-nilai cerpen tadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, caranya yang pertama adalah teman-teman baca dulu ya, kuncinya dibaca. Baca dulu cerpen dengan teliti. Setelah saya membaca, teman-teman analisis dan teman-teman simpulkan nilai-nilai apa saja yang ditemukan dalam cerpen itu. Kalau udah ketemu, teman-teman baru kaitkan nilai-nilai yang ditemukan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Teman-teman kaitkan. Kalau sudah dikaitkan, teman-teman silakan praktekkan nilai-nilainya tadi. Kan banyak nilai bagus, nilai moral, sosial, budaya tadi. Praktekkan supaya tidak mengendap begitu saja.